Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmi Rahayu, Prodi PIAUD, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang kelainan pada anak. Saya akan membahas tujuh kasus. Yang pertama itu tunawicara, yang kedua tunanetra, dan ketiga tunadaksa, dan empat tunarunggu, dan kelima attention deficit hyperactive disorder, yang keenam kelekatan, dan yang ketujuh autisme. Baiklah, langsung saja. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan anak tunawicara? Tunawicara merupakan ketidakmampuan seseorang untuk berbicara. Penyandang tunawicara juga biasanya berkomunikasi menggunakan simbol-simbol yang tertentu. Dan yang kedua, apa-apa saja klasifikasi anak tunanetra? Yang berdasarkan klasifikasi anak tunanetra, terdapat 4 masalah yang dapat menimbulkan ketunanetraan. Yang pertama itu berdasarkan waktu terjadinya ketunanetraan. Yang kedua berdasarkan kemampuan daya penglihatan. Yang ketiga berdasarkan pemeriksaan klinik, dan yang keempat berdasarkan kelainan-kelainan pada mata. Kasus yang ketiga itu adalah apa penyebab terjadinya tunarunggu. Penyebab terjadinya tunarunggu ini terdapat 3 faktor. Yang pertama faktor sebelum kelahiran atau biasa disebut prenatal, dan yang kedua faktor selama kelahiran atau biasa disebut neonatal, dan yang ketiga faktor setelah kelahiran atau biasa disebut postnatal. Baiklah, pertanyaan yang selanjutnya, apa klasifikasi anak tunadaksa? Klasifikasi anak tunadaksa itu terdapat 2 masalah. Yang pertama kelainan pada sistem serebralnya, dan yang kedua kelainan pada sistem otot dan rangka. Yang kelima, apa karakteristik attention deficit hyperactive disorder? Anak di sini mengalami attention deficit hyperactive disorder ini karena anak memiliki kurang perhatian terhadap dirinya, dan seringkali ia akan menarik perhatian seseorang untuk memperhatikannya, dan anak seringkali menghindar terhadap orang-orang yang baru dikenalnya, dan dia lebih melekat kepada orang tuanya, serta dia itu seringkali kehilangan benda-benda yang ada di sekitarnya karena anak ini hanya membutuhkan perhatian dari orang tua, guru, serta orang-orang terdekat di lingkungan tempat tinggalnya. Baiklah, karakteristik dari anak attention deficit hyperactive disorder ini, yang pertama itu karena kurangnya perhatian terhadap orang tua, guru, dan teman-teman sekitar dan sebayanya. Dan yang kedua itu seringkali menghindar. Maksudnya menghindar di sini adalah dia menghindar kepada orang-orang asing yang baru dikenalnya. Dan yang ketiga itu seringkali sebagai saluran ekspresi dan komunikasi. Ia memiliki saluran ekspresi dan komunikasi kepada orang-orang terdekatnya saja. Dan yang keempat, sebagai dasar untuk mengeksplorasi diri terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Dia lebih aktif kepada lingkungan sekitar tempat tinggalnya karena di situ dia sudah mengenal sekali lingkungan tempat tinggalnya itu. Dan yang kasus yang keenam itu apa saja manfaat dan fungsi dari kelekatan. Fungsi dari kelekatan ini yang pertama itu memberikan rasa aman. Anak akan memiliki rasa aman jika ia berada di tempat yang ia sudah ketahui dan orang terdekatnya seperti orang tua, guru, teman-teman sebaya di tempat tinggalnya. Yang kedua, mengatur keadaan perasaan. Anak itu harus memiliki perasaan yang bagus kepada orang tua, tempat tinggalnya, jangan membuat anak itu stres terhadap tempat tinggalnya.
Yang keempat itu, anak seringkali berkomunikasi dengan orang asing yang kadang membuatnya terancam atau merasa tidak nyaman. Dan yang terakhir itu, saya akan menjelaskan tentang autisme. Autisme itu berasal dari kata autos yang berarti diri sendiri dan isme yang berarti aliran. Berarti autisme di sini merupakan paham yang hanya tertarik pada dunianya sendiri. Anak autis itu hanya tertarik pada dirinya sendiri dan kadang kurang memperhatikan terhadap lingkungan atau orang-orang terdekatnya atau mengabaikan orang-orang terdekatnya. Dia hanya memperhatikan diri sendiri dan lebih fokus kepada dirinya sendiri saja. Itulah pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.